Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita coba untuk membedah apa dan bagaimana penelitian tindakan dalam pembelajaran PNF itu. Penelitian tindakan dalam pembelajaran PNF merupakan derivasi atau turunan dari penelitian tindakan pada umumnya, yang dalam literatur barat disebut sebagai action research. Action research itu telah berkembang lama dan banyak diterapkan di dunia pendidikan, pelatihan, atau pengembangan sumber daya manusia pada umumnya. Di sekolah, para guru sangat populer dengan penelitian tindakan kelas. Dan itu memang telah dipelajari sejak di ruang-ruang kuliah. Guru-guru yang mau mengembangkan profesi, salah satu kewajibannya adalah melaksanakan penelitian tindakan. Dalam hal ini penelitian tindakan kelas. Nah, adik-adik semua yang belajar di PNF juga diharapkan melakukan hal yang sama, yang dalam kerangka mata kuliah ini disebut sebagai penelitian tindakan dalam pembelajaran PNF. Inti dari penelitian tindakan itu adalah ingin melakukan perbaikan dari sebuah proses yang dilakukan untuk tujuan yang lebih baik di masa yang akan datang. Di lingkungan lembaga pendidikan formal, guru-guru melaksanakan proses pembelajaran setiap hari, tapi seringkali terjebak dalam rutinitas. Hari ini mengajar, besok mengajar, lusa mengajar, dan seterusnya. Tapi tidak ada perbaikan yang mereka lakukan atas inisiatif sendiri. Padahal sungguhnya kegiatan mengajar itu merupakan sebuah metamorfosis, upaya untuk melakukan penyempurnaan secara terus-menerus atas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adik-adik semua yang nantinya terjun di lembaga pendidikan non formal juga melaksanakan proses pembelajaran sejenis. Dan adik-adik semua tidak bisa terjebak dalam rutinitas. Gitu lagi. Mengapa begitu? Karena dulu orang juga begitu. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang ini orang memasuki era disrupsi, era perubahan yang serba cepat. Sekarang ini orang memasuki era keluar dari comfort zone atau keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita bertahan di zona nyaman, kita tidak akan bisa melakukan lompatan-lompatan. Ada banyak ragam penelitian. Ada penelitian deskriptif, ada penelitian kualitatif, ada penelitian dalam skema yang lebih besar lagi, penelitian kualitatif, ada penelitian pengembangan, ada penelitian kasus, dan macam-macam kegiatan penelitian. Tapi dalam kerangka mata kuliah ini kita belajar tentang penelitian tindakan dalam proses pembelajaran pendidikan non formal. Inti dari mata kuliah ini sebetulnya adalah bagaimana Anda semua bisa melakukan pembelajaran di ruang-ruang kelas atau di luar kelas dalam skema pendidikan non formal. Bisa di lembaga-lembaga pelatihan, bisa di PKBM, atau bisa di unit-unit layanan pendidikan non formal yang lain, termasuk kegiatan pendidikan di masyarakat. Tenaga pendidikan formal yang bagus, yang profesional, yang bekerja efektif, melakukan upaya perbaikan bersamaan dengan
melakukan tindakan nyata di ruang-ruang pembelajaran. Jadi saya ulangi, tenaga pendidikan formal yang bagus itu atau yang pendidikan non formal yang bagus itu atau yang profesional itu senantiasa melakukan upaya perbaikan selama dia melaksanakan proses pembelajaran. Apakah itu di PKBM, di ruang-ruang pelatihan, di masyarakat pada umumnya. Inilah yang sering kita sebut sebagai penelitian dalam pembelajaran PNF. Adik-adik semua telah saya minta untuk menyusun draft proposal. Dan itu saya sudah lihat satu persatu. Tapi sayang sekali, mungkin karena ini juga kesalahan saya juga, sebab kita tidak bisa melaksanakan pertemuan secara intens. Masih banyak proposal yang tidak menggambarkan ciri penelitian tindakan dalam kerangka pembelajaran PNF. Adik-adik semua yang merasa seperti itu, saya berharap bisa membuat ulang proposalnya. So, kalau proposal yang dibuat itu adalah proposal penelitian di luar penelitian tindakan dalam kerangka pembelajaran PNF, saya tidak bisa memberikan nilai yang bagus. Karena itu tidak menjadi bagian dari mata kuliah ini. Saya tidak bisa menyebut satu persatu dan tidak etis juga kalau saya sebut satu persatu di forum ini. Tapi coba dibaca ulang, dan karena itu maka tugas adik semua memperbaiki proposal itu. Terutama bagi yang belum memenuhi kriterium penelitian tindakan dalam kerangka pembelajaran PNF. Ciri dominan penelitian tindakan itu adalah ada siklus kegiatan yang dilakukan. Yang siklus itu dilakukan oleh tenaga PNF sebagai pendidik sekaligus melaksanakan tugas penelitian dalam kerangka penyempurnaan, dalam kerangka perbaikan, dalam kerangka peningkatan efektivitas dan efisiensi. Gitu. Apa siklus dalam penelitian tindakan itu? Pertama itu perencanaan. Perencanaan itu seorang tenaga PNF merencanakan akan melaksanakan penelitian apa, untuk memperbaiki apa, dan level perbaikan seperti apa yang dikehendaki. Perbaikan itu diawali dengan perbaikan proses, untuk kemudian kita akan mencoba melihat apakah ada perbaikan di hasil. Kalau tidak ada perbaikan di hasil, maka proses itu tidak melakukan perubahan apa-apa. Karena tujuan pembelajaran itu adalah mengubah perilaku. Dan seseorang tidak mungkin berubah perilaku kecuali alam pikirannya berubah. Seseorang tidak mungkin mengubah tindakan kecuali ada hal-hal baru yang mewarna itu. Karena itu Bapak dan Ibu, di perencanaan itu harus jelas penelitian itu akan laksanakan di mana, siapa targetnya, metode apa yang dipakai, apa ya hasil yang diharapkan, dan seterusnya. Setelah disusun perencanaannya, maka lakukan tindakan. Itulah aksi nyata di ruang-ruang pembelajaran PNF. Aksi nyata di ruang-ruang pembelajaran PNF. Gitu. Bapak dan Ibu bisa menggunakan satu metode atau pendekatan tertentu, bisa mengombinasikan dengan yang lain, atau bisa dengan multi kombinasi. Penelitian ini bisa dilaksanakan sendiri, bisa juga dilaksanakan dengan kolaborasi.
Awalnya penelitian tindakan pada umumnya itu menuntut adanya kolaborasi supaya objektivitasnya itu lebih jelas, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi belakangan ini paradigma berpikir itu sudah berubah. Penelitian tindakan kelas termasuk tindakan pembelajaran dalam kerangka PNF bisa dilaksanakan sendiri. Nah, tindakan itu dilaksanakan di ruang-ruang pembelajaran. Dan kalau saya bicara ruang-ruang pembelajaran, itu bisa di sekolah, bisa di luar sekolah. Kalau di PNF itu bisa di lembaga-lembaga pelatihan, bisa di PKBM, bisa di pusat-pusat pendidikan masyarakat. Lalu langkah berikutnya adalah, langkah ketiga itu evaluasi. Evaluasi itu bisa bermakna evaluasi proses, dan bisa bermakna evaluasi hasil. Evaluasi proses dibantu oleh alat untuk mengetahui apakah proses itu bisa berjalan bagus. Bisa dengan pedoman observasi, bisa pedoman wawancara, bisa laksanakan sendiri, bisa juga minta bantuan pihak ketiga atau orang lain atau rekan untuk melihat prosesnya. Lalu dalam kerangka ini juga kita mengevaluasi hasilnya. Seperti apa? Hasil itu ditakar dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kalau dalam kerangka proses pembelajaran itu orang sering menyebut capaian itu dalam bentuk tingkat ketercapaian minimum atau tingkat keterampilan tertentu yang ingin diperoleh melalui pelatihan itu. Setelah itu berikutnya laksanakan refleksi. Langkah keempat, refleksi itu bagaimana kita melakukan judgement, menganalisis, menelaah, melihat sisi kuat, sisi lemah dari proses pembelajaran itu. Dan disitulah nanti kita akan menentukan perencanaan baru. Apakah kita akan membuat perencanaan ulang, atau kita akan berhenti di situ. Tapi karena penelitian tindakan itu biasanya lebih dari satu siklus, bahkan ada peneliti yang mengatakan bahwa kalau hanya satu siklus bukan penelitian tindakan, maka kita harus masuk ke fase kedua, replanning. Lalu masuk lagi ke fase berikutnya, reaction. Masuk lagi ke fase berikutnya, re-evaluation. Dan masuk lagi ke fase berikutnya, re-reflection. Dengan demikian maka penelitian tindakan itu menggunakan 4 tahap itu: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi. Kalau nanti belum berhasil, maka kita buat replanning, perencanaan ulang, lalu tindakan ulang, evaluasi ulang, dan refleksi ulang. Ada di semua, coba dibaca ulang proposal yang ada itu. Dan kalau belum menggambarkan siklus kegiatan dalam penelitian, maka ini bukan penelitian tindakan kelas. Dengan demikian, sekali lagi coba dibaca ulang, diteliti ulang, nanti setelah dilakukan perbaikan, dikirim lewat email. Seperti halnya adik-adik semua mengirim naskah awal, ya. Karena terus terang saja saya agak sulit untuk memberikan nilai yang baik, sebab saya jarang sekali memberikan nilai jelek kepada mahasiswa, kecuali memang tidak memenuhi kriterium yang dikehendaki. Tapi bagi adik-adik semua yang sudah merasa puas dengan itu, tidak apa-apa, gitu, ya. Tapi kalau memang mau mendapatkan nilai yang optimum, gitu, saran saya dicoba diperbaiki.
Kalau memang ada kesulitan, bisa WA lewat saya, bisa video call lewat saya, atau juga bisa tanya sama kawan, mungkin juga tanya sama dosen di kampus, sepanjang dalam batas toleransi dimungkinkan untuk pertemuan, karena kita sekarang berada pada era COVID ini. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa memahami apa yang saya maksud. Jaga sehat, tetap bahagia, dan insya Allah menjadi orang yang sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.